never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Setelah kejadian mengejutkan di awal, Marc Marquez terus menyalip dan memenangkan Grand Prix Australia di depan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Jorge Martin tahu bahwa Marc Marquez akan menjadi rival utamanya di Phillip Island setelah memenangkan perlombaan sprint dan meskipun juara dunia 8 kali itu masih kehilangan waktu di start hari Minggu ini, ia mampu naik peringkat dan menyalip pemimpin klasemen kejuaraan di akhir balapan untuk menandatangani kesuksesan ketiganya musim ini. Namun Martin melakukannya dengan baik dengan menempati posisi kedua di depan Pecco Bagnaia. Ada 21 orang yang mengambil tempat di grid start. Di samping paket Miguel Oliveira, yang cedera dan digantikan oleh Lorenzo Savadori di Trackhouse, ditambahkan Pedro Acosta, yang mengalami cedera bahu setelah terjatuh saat sprint. Marco Bezzecchi dan Maverick Vinales, yang terjatuh akibat tabrakan pada sprint yang sama, tampil baik di awal. Bezzecchi, yang dinyatakan bersalah atas perubahan arah dalam manuvernya, menerima long lap, sanksi yang juga harus dibayar Alex Marquez setelah tabrakannya dengan Joan Mir di Motegi. Martin berada di posisi terdepan di depan Marquez dan Maverick Vinales, dengan Bezzecchi keempat, di depan Bagnaia dan Raul Fernandez. Enea Bastianini start di urutan ke-10, sedangkan Johan Zarco di urutan ke-14 dan Fabio Quartararo di urutan ke-18. Seluruh pembalap memilih ban hard di depan dan ban soft di belakang, yang merupakan ban medium di sirkuit ini musim lalu. Sangat sedikit pembalap yang menguji medium baru sejak awal akhir pekan. Hujan menyebabkan pembatalan sesi pertama dan mengganggu pengujian pada Sabtu pagi. Pada awalnya, Martin lepas landas dengan sangat baik sementara Marquez sangat tidak seimbang, meluncur dari belakang karena rodanya robek, yang menyebabkan dia kehilangan beberapa tempat. Bagnaia langsung menyingkirkan Vinales dan finish ketiga di lap pertama, di belakang Bezzecchi dan di depan Morbidelli, Binder, Marquez, dan Bastianini. Sementara itu, Bagnaia dengan cepat mengancam Bezzecchi tetapi dia akhirnya melihat Morbidelli menyerangnya di lap kedua. Ia langsung merebut kembali keunggulan dan pembalap peramak itu kemudian disusul oleh Binder, yang terakhir melakukan kesalahan pada lap keempat, membuat Morbidelli mendapatkan kembali keunggulan. Bezzecchi menghormati penaltinya pada lap keempat, meninggalkan Bagnaia untuk merebut kembali posisi kedua, 0,720 di belakang Martin. Pada saat yang sama, Marquez menyalip Binder dan mendapati dirinya berada di urutan keempat. Bezzecchi berada di urutan ketujuh tetapi satu lap setelah lap panjangnya, dia terjatuh di posisi keempat, tikungan di mana dia menghormati penalti. Pembalap Italia itu mampu memulai kembali, dengan penundaan besar pada pembalap lainnya. Di awal lap ke-6, Marquez menyalip Morbidelli. Kini berada di posisi ketiga, pembalap Gresini tertinggal 8/10 dari Bagnaia. Dirinya terdegradasi 1 detik di belakang Martin, yang mulai membuka celah kecil. Kesenjangan antara ketiga pemimpin mulai menyempit sementara di belakang, Morbidelli kehilangan kontak, tetap berada di bawah ancaman Binder. Setelah 10 lap, Bastianini dan Fabio Di Giannantonio tertinggal 1 detik dari duo ini. Di Giannantonio mengambil keuntungan atas rekan senegaranya. Marquez kembali ke kemudi Bagnaia dan saat titik tengah mendekat, keduanya menerkam Martin. Bagnaia menyalip rivalnya dalam perebutan gelar, yang kembali unggul pada tikungan berikutnya. Marquez juga mengambil keuntungan dari pemenang 2 kejuaraan terakhir, yang tidak menyadari bahwa dia tidak lagi mempunyai suara. Marquez mampu tetap berhubungan dengan sang pemimpin tetapi putaran demi putaran. Bagnaia, yang kesulitan dengan ban belakangnya, merasa semakin sulit untuk mempertahankan kecepatannya dan membiarkan mereka tergelincir, kehilangan beberapa detik. Marquez menunggu lap panjang di belakang Martin dan memanfaatkan lintasan yang sedikit terbuka untuk menyalipnya pada lap ke-24 dari 27 lap. Marc Marquez telah memimpin sesi baru di Phillip Island.
Minggu fajar dengan langit cerah untuk menjadi tuan rumah pemanasan MotoGP di Phillip Island. Yang paling banyak absen adalah Pedro Acosta, yang mengalami terjatuh selama sprint race pada hari Sabtu. Pemula itu mengalami dislokasi bahunya, dan meski awalnya dianggap fit, rasa sakit itu membuat Murcian tidak bisa tampil di grid start Grand Prix Australia. Yang akan berada di sana adalah Marco Bezzecchi. Pebalap VR46 itu terjerumus ke dalam kerikil setelah terjadi insiden dengan Maverick Vinales saat sprint race, yang juga mengakhiri karir pebalap Aprilia tersebut. Pemain Italia itu telah menerima penalti jangka panjang atas apa yang terjadi. Yang juga terkena sanksi hari ini adalah Alex Marquez, yang mengalami kecelakaan saat Grand Prix Jepang, membawa Joan Mir bersamanya. Stopwatch telah dimulai dengan para pengemudi memasuki trek Melbourne. Jorge Martin akan mencoba memanfaatkan pole-nya lagi untuk meraih kemenangan baru pada minggu ini. Yang dari Pramac meninggalkan Marc Marquez tanpa pilihan, padahal pebalap Gresini awalnya menjadi favorit di trek Australia. Pecco Bagnaia kuat setelah masalah hari Sabtu. Bezzecchi memanfaatkan tikungan pertama untuk berlatih putaran panjang, sebelum waktu ditentukan. Pecco Bagnaia bentrok dengan Aleix Espargaro setelah menyentuh dirinya sendiri saat mencoba mengatur waktu. Orang Italia itu nampaknya cukup kesal dengan pria dari Granollers itu. Meski begitu, Bagnaia menetapkan waktu acuan pertama. Namun pebalap Ducati itu dilampaui oleh Jorge Martin beberapa saat kemudian. Bezzecchi, pada bagiannya, terus berlatih langkah putaran panjang, meskipun dia mempunyai beberapa masalah dan berjalan lama. Sementara itu, Martin dan Bagnaia terus bergantian di puncak klasemen, dengan Marc Marquez ketiga dan Franco Morbidelli keempat. Bagaimanapun, zaman telah membaik seiring berjalannya waktu. Bastianini tampil di sisa waktu 2 menit sebelum bendera kotak-kotak dikibarkan untuk merebut posisi pertama klasemen dengan catatan waktu 1:28.056. Rekan setimnya, Pecco Bagnaia, memimpin darinya dengan waktu tersisa 30 detik. Sementara itu, perlombaan sprint Jack Miller berakhir dengan terjatuh, tetapi hal itu terutama ditandai dengan rangkaian yang nyata dan khas di Phillip Island. Satwa liar sangat banyak terdapat di pulau tempat sirkuit berada dan insiden terjadi pada hari Jumat, dengan seekor angsa yang menimbulkan bendera merah saat melintasi lintasan, atau seekor kelinci yang lewat tepat di depan Jorge Martin. Di masa lalu, pilot mengalami nasib sial karena menabrak burung dan itulah yang terjadi pada Miller pada hari Sabtu ini. Di awal balapan, pebalap KTM itu melihat seekor burung camar bersarang di depan sepeda motornya dan tetap terjebak hingga ia ditinggalkan. Saya memulai sprint dengan cukup baik, jelas Miller. Dan memasuki tikungan 1 setelah start, seekor burung camar muncul di depan motor, itu tidak ideal. Ia jatuh dan meledakkan kotak udara, dan separuh bagian kanan depan sepeda motor. Ia tergeletak di sana, dan tidak terbang cukup cepat untuk menghilang, tentu saja. Ia ada di sana, dan itu saja, saya melakukan apa yang saya lakukan. Bisa pada lap pertama, untuk melihat apakah saya bisa menyingkirkannya tetapi saya tidak bisa. Jadi saya fokus pada balapan. Pada lap kedua, di tikungan 1, dengan udara dari sepeda motor di sekitar saya, burung camar itu sedang mengepakkan sayapnya, dan kepalanya terjepit di antara tuas rem dan setang. Sehingga saya tidak bisa mengaktifkan tuas tersebut. Itu sungguh nyata. Di tikungan 2, saya mencoba menangkap burung camar dengan tangan throttle, tapi saya tidak bisa mengeluarkannya dari sana.